Hai, hai, hai Asamoah, hai, oh Samson, hai Muhammad, hai Zar, hai Hans, hai, selamat datang. Oke, sebentar ya. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus, saya pun baik di sini. Oke, pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Hai Kata, hai selamat datang. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh nampak dengar suara saya dengan terang. Kalau boleh nampak dan dengar suara saya dengan terang, boleh tolong type dalam chat box. Oke, thank you. Semua oke ya? Oke, itu yang paling penting. Oke, bagus. Oke, jadi hari ini kita punya topik adalah penyelaman jauh cryptocurrency. Kita akan memahami sedikit tentang cryptocurrency. Sebab hari ini kita punya topik memang pendek. Oke, saya punya slides hanya 10 slides sahaja. Jadi kita memang akan ada cukup masa untuk pergi kepada trading view untuk cari setup. Oke, so setup yang kita akan cari hari ini adalah setup cryptocurrency sebab kita punya topik memang cryptocurrency hari inilah ya. Oke, kita boleh lihat Ethereum atau Bitcoin atau kedua-duanya. Hi best friend. Oh, I thought you weren't joining today. Hi. Okay, so selamat petang. Hai. Sorry for those who just join. Hari ini kita punya topik memang pendek ya. Kita punya slides memang pendek. So kalau cukup masa, which memang cukup masa, oke, kita akan pergi kepada trading view untuk cari setup cryptocurrency, oke? Setup cryptocurrency Ethereum atau Bitcoin. Sebab saya punya slides hanya 10 slides saja, jadi memang saya akan habiskan slides ini sebelum 1 jam ini tamat. Oke, so sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi semua mesti paham ya. Presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke? Semua oke dan setuju? Oke, thank you. Thank you Muhammad, thank you. Thank you Zar. Oke, so saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini yaitu saya. Saya nampak di sini kebanyakan regular, tapi ada juga nama yang kawan-kawan yang baru, mungkin first time
ikut atau sertai kita punya webinar. I think Samoa or Samson, welcome. Kata, welcome. Oke, yang lain kamu sudah kenal dengan saya. Nama saya Cassandra. Kamu boleh panggil saya Cass. Oke, so saya seorang penganalisis pelaburan dan prop trader dari Everest Fortune Group, oke, yang berduduk di Singapura. So tentang kenangan saya dalam forex, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan untung berlebih daripada 300,000 US dollar. Actually, it's way more than that, okay? Dalam akun penggalangan sendiri, saya juga telah berjaya mencapai kelulusan dalam ujian FTMO dan My Forex Fund sebanyak 6 kali. Okay, 6 kali ya, bukan 2. Okay, kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Jadi sebelum ini saya telah menguruskan portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini memberi saya lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio dan portfolio keuangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan ya. Jadi jika saya bicaranya terlalu cepat atau perlahan, sila beritahu sama saya. Saya harap kamu semua akan ada sabar dengan webinar saya. Kalau bahasa saya bunyinya berbeda, ini karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya ya. Jadi jika pada hadirin ada persoalan buat saya dan mungkin saya enggak bisa reply dalam bahasa Indonesia, saya akan balas dalam bahasa English ya. Okay, thank you. Okay, so topik kita hari ini memang pendek sahaja. Kita akan bermulakan cryptocurrency dan apa saja yang tersedia di cryptocurrency. So kita mesti memahami apa itu cryptocurrency. Okay, so sederhana, cryptocurrency adalah sebuah mata wang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau wang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Dalam cryptocurrency semuanya benar-benar virtual. Meskipun demikian, wang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi yang pun dapat disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada smartphone atau perangkat komputer lainnya. So selain ini, pemilik cryptocurrency juga dapat menggunakan mata wang digital tersebut untuk keperluan transaksi jual beli. Jadi cryptocurrency ini dia punya fungsi sama sahaja dengan apa-apa currency lain. Oke, currency lain biarpun dia Indonesian rupiah kah, Malaysian ringgit kah, Singapore dollar kah, atau US dollar, dia punya fungsi sama sahaja, yaitu untuk buat trading. Okay? Okay, so itu adalah cryptocurrency. So di sini saya terletak apa itu Bitcoin. So Bitcoin itu adalah satu jenis cryptocurrency. Cryptocurrency memang ada banyak jenis ya. Ini adalah contoh-contoh cryptocurrency, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Ini adalah semua contoh-contoh cryptocurrency yang ada di market. Oke, jadi dia sama juga dengan apa-apa cryptocurrency yang ada. Yang paling penting kamu mesti ingat cryptocurrency itu adalah currency yang digital. Itu sahaja perbezaan yang terbesar cryptocurrency. Oke, so bagaimana Anda memperdagangkan cryptocurrency ini?
Hai, hai Bryce, selamat datang. So, apakah perdagangan kripto tindakan berspekulasi pada pergerakan harga mata wang kripto melalui akaun perdagangan kontrak for difference atau CFD atau membeli dan menjual koin yang mendasarinya melalui pertukaran dikenal sebagai perdagangan mata wang kripto atau kripto. So perdagangan CFD adalah jenis turunan yang memungkinkan Anda bertaruh pada perubahan harga Bitcoin tanpa memiliki mata wang yang mendasarinya. So misalnya Anda bisa melakukan long jika Anda yakin ini mata wang akan naik atau short jika Anda yakin nilainya akan turun. So cara untuk membuat perdagangan memang sama sahaja dengan cryptocurrency lain. Hanya ini adalah cara minus collect recent cryptocurrency transaction in block. Okay, the block in cryptocurrency secure and linked to other already existing blockchain. Okay, ini adalah cara minus mendapatkan cryptocurrency atau satu cryptocurrency yang bermula-mulanya. Lepas itu kalau cryptocurrency itu sudah masuk kepada pasar atau market, okay, di sana kita sebagai consumer atau the end user, kita akan buat trading seperti biasa. Okay, seperti biasa kalau kamu mau buat trading XAU USD, USD JPY sama sahaja dengan cryptocurrency. Okay, so biasanya cryptocurrency kita akan trade ETH USD atau BTC USD. Okay, semua bagi saya 2 minit ya. Please give me 2 minutes. Let's take a 2 minutes break. I need to turn off this aircon. It is blowing directly at me. I cannot breathe. Okay, sebentar ya. Okay, thank you semua. Minta maaf, sorry. I had to adjust the aircon because dia punya angin it was blowing directly at me and I cannot breathe. Okay, so saya teruskan. Namun kerana keuntungan atau kerugian Anda masih ditentukan berdasarkan jumlah total investasi Anda, memanfaatkan perdagangan kripto memperbesar keuntungan dan kerugian. So selanjutnya opsi cryptocurrency digunakan oleh investor untuk mengurangi risiko atau meningkatkan exposure pasar. Perdagangan opsi kripto mengacu pada instrumen kewangan derivatif yang memperolehkan nilainya dari harga aset lain. So dalam hal ini, cryptocurrency yang mendasarinya, bahkan sebelum berpikir untuk terjun ke perdagangan kripto, penting bagi seorang untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aset dan teknologi yang terlibat. Bitcoin adalah tempat perkembangan ribuan cryptocurrency lain. Okay, so long story short, summary-nya adalah cryptocurrency cara untuk berdagangnya memang sama dengan currency-currency lain. Okay, so bagaimana Anda memperdagangkan cryptocurrency? Again,
sama juga dengan currency lain, cara perdagangan mata wang kripto untuk bermula Anda banyak pendekat berbeda dalam hal cara perdagangan cryptocurrency. Untuk memulai perdagangan mata wang kripto, yang pertama membutuhkan pengetahuan dan memandai tentang subjek tersebut. Penting juga untuk mengetahui risiko terkait dalam undang-undang yang mungkin berlaku berdasarkan yurisdiksi seseorang dan keputusan harus dibuat sesuai dengan itu. So bermulanya kita boleh, kalau kita mau kita mau berdagang dengan cryptocurrency yang memang sama sahaja dengan currency lain. So yang pertamanya kita boleh mendaftar untuk pertukaran cryptocurrency. Anda harus membuka account dengan pertukaran kripto kecuali Anda sudah memiliki cryptocurrency. Broker kripto terbaik di pasar termasuk Coinbase, eToro dan Gemini. Ketiga layanan ini memiliki antarmuka pengguna yang mudah dan beragam altcoin untuk dipilih. Untuk membuka akaun yang pialang kripto, Anda harus memberikan informasi mengenal pribadi seperti yang Anda lakukan dengan pialang saham. So, saat membuat akaun, Anda harus mengirimkan alamat, tanggal lahir, nombor jaminan sosial, especially kalau kamu di Amerika Syarikat, dan alamat email, antara lain yang dikenal sebagai persyaratan kenali pelanggan Anda, KYC. So sama juga dengan it's just signing up with any broker. So danai account Anda harus menghubungkan rekening bank Anda setelah mendaftar dengan broker kripto. Sebagian besar pertukaran cryptocurrency menerima setoran bank melalui kartu debit atau transfer kawat. So transfer kawat biasanya merupakan cara yang paling hemat biayanya untuk mengisi akaun Anda dan dapat diaksi contohnya di Coinbase atau contohnya di Gemini. So pilih kripto untuk diinvestasinya. Biasanya cryptocurrency dia memang ada banyak ya. Dia memang ada major dan minor. Major itu adalah cryptocurrency yang terbesar, yaitu Bitcoin atau Ethereum. So biasanya bila saya buat analisis atau saya buat trading atau perdagangan, saya hanya lihat Bitcoin atau Ethereum. Kenapa? Sebab itu adalah cryptocurrency yang terbesar dan technical analysis memang boleh dipakai dengan Bitcoin dan Ethereum. Kalau kamu pergi kepada cryptocurrency yang minor atau terlampau kecil seperti Dogecoin atau actually Litecoin is quite big. Dogecoin atau apa-apa saja coin yang kecil itu ada kemungkinan besar technical analysis tidak boleh dipakai ya, sebab dia punya structure di charta memang tidak kuat. Dia punya structure tidak kuat. So bank investor cryptocurrency memasukkan sebahagian wang mereka ke dalam either altcoin atau major coins, meskipun lebih berisiko daripada kripto pasar besar. Kripto kapitalisasi pasar menengah kecil memiliki potensi kenaikan yang lebih signifikan. So walaupun itu adalah experience saya sendiri ya, biasanya saya akan pilih either Bitcoin atau cryptocurrency, tapi ada juga trader yang akan trade altcoin atau coins apa-apa saja coins cryptocurrency yang kecil, sebab dia punya potensi untuk naik potensinya untuk kenaikan lebih signifikan daripada Bitcoin atau Ethereum. Sebab Bitcoin dan Ethereum ini dia punya
dia memang sudah tinggi ya, harganya memang sudah tinggi. Ya, lepas itu kamu boleh mulai berdagang. Anda dapat mencoba perdagangan kripto otomatis dengan perangkat lunak seperti Coinro. Jika Anda mencari strategi perdagangan kripto, contohnya kalau kamu pakai bot perdagangan kripto menerapkan proses dan dirancang untuk memberi Anda pengembalian paling signifikan berdasarkan tujuan investasi Anda. So, Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat, menyimpan koin Anda atau mendiversikan portfolio Anda dengan perdagangan optimasi kripto. Oke. Oke, kita akan teruskan dengan keuntungan trading melalui IC Market. Oke. Semua di sini memang ada account IC Market, I think. If not, how did you join our webinar? Jadi saya memang percaya kebanyakan di sini ada account live di IC Market. So kalau kamu ada account live di IC Market, yang pertamanya, okay, saya boleh bagi tahu dengan kamu, dia punya spread memang bagus untuk cryptocurrency. Okay, cryptocurrency ya Ethereum atau Bitcoin memang boleh kamu boleh buat trading Ethereum atau Bitcoin di IC Market broker ya. Okay, so ini adalah informasi-informasi yang kamu boleh dapat kalau kamu mau trade cryptocurrency di IC Market. Minimum lot size adalah 1, maximum lot size adalah 10. Okay, minimum step adalah 1, margin hedge kosong, hedging allowed, yes, scalping allowed, yes, minimum leverage 1:1, dia punya leverage minimum adalah 1:1, maximum leverage adalah 1:20, dan margin call 100%, stop out limit 50 dan margin 5%. Pending order are still good to cancel. Okay, so itu adalah kebaikan kalau kamu mau trade cryptocurrency melalui IC Market. Okay, IC Market saya sendiri memang ada trade Bitcoin dan Ethereum di IC Market itu. Okay, apa yang saya terdapat adalah dia punya spreads memang bagus. Okay, saya memang ada banyak account di broker-broker lain sebab saya seorang prop trader. Ini memang it is necessary sesuai untuk saya punya kerja. Okay, but I can say IC Market itu memang bagus dipakai lah ya. Okay, based on my own experience. Okay, so kalau kamu mau buat trading cryptocurrency, don't hesitate, just pakai IC Market sahaja. Oke, selain itu strategi untuk memperdagangkan mata uang kripto, ini adalah strateginya. Oke, ini adalah contoh yang saya dapat dari Desmond punya account. Oke, selain itu, oops, oh no, what happened? Sebentar ya. Oke, so ini adalah strategi yang kita biasa pakai, yaitu support resistance, indikator yang ada yaitu di sini contoh yang dipakai adalah Ichimoku, Fibonacci, dan trendline kalau adalah kalau boleh dipakai. Oke, so sekarang kita sudah siap dengan kita punya slides. Saya harap kamu sudah paham, rough idea about cryptocurrency. Sekarang ini kita akan terus kepada trading view. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di chat box. Ya memang hari ini kita punya webinar memang pendek saja sebab saya sengaja buat begitu ya sebab saya mau pakai masanya untuk buat analisis di trading view. Saya rasa kalau kita pakai masa ini untuk buat analisis itu adalah itu lebih penting. Oke, so kalau ada apa-apa soalan tidak payah tunggu, tidak payah buat sesi Q&A 20 menit ya. Kamu boleh tanya sepanjang webinar ini. So terima kasih dari IC Market. Kita akan terus kepada trading view.
Oke, sebentar ya. Saya akan keluarkan TradingView terlebih dahulu. Bye, best friend. Enjoy your dinner. Bye. No worries. Bye, bye. Oke, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen. Kalau nampak saya punya screen, boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Oke, sekarang thank you semua. Oke, sebab hari ini kita punya topik mengenai cryptocurrency, saya akan buat analisis untuk pasangan cryptocurrency ya. Oke, kita akan buat analisis untuk cryptocurrency. So, cryptocurrency pertama yang kita boleh bermulakan adalah ETHUSD. Saya tidak akan tengok cryptocurrency lain ya, seperti apa-apa altcoin selain Ethereum dan Bitcoin. Sebab daripada saya punya experience, oke, kita hilangkan ini. Dari kalangan saya sendiri, saya mendapat cryptocurrency itu hanya Bitcoin dan Ethereum boleh dipakai. Oke, hanya Ethereum dan Bitcoin boleh technical analysis itu boleh dipakai. Oke, yang lain itu technical analysis itu memang tidak cukup kuat dipakai, atau struktur charta itu tidak cukup kuat untuk dipakai technical analysis ya. Okay, so please give me a moment. Okay, cool. So biasanya bila saya buat analisis, saya akan buat analisis. Saya ada dua cara untuk buat analisis ya. Yang pertamanya adalah memakai cara pertama adalah memakai strategi Elliott Wave. Okay. Hai Mizi, selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Hai. Oke, sekarang kita baru saja bermula dengan analisis Ethereum dan Bitcoin. Oke, so saya akan menunjukkan cara saya akan buat analisis biasanya. Oke, yang pertamanya adalah saya akan pakai Elliott Wave, tapi kalau saya pakai Elliott Wave hari ini mungkin tidak cukup masa. Oke, kalau kita cukup masa, saya akan menunjuk caranya saya memakai Elliott Wave untuk cari setup. Oke, so selain Elliott Wave, saya akan pakai technical analysis tradisional untuk cari setup di Ethereum dan Bitcoin ya. Oke, so technical analysis tradisional yang saya pakai ini, saya memang mesti pakai trendline atau channel. Oke, pentingnya untuk pakai trendline dan channel itu adalah untuk cari trend di pasaran.
Hai Muhammad, selamat datang. Hai. Hai. Sorry, I'm just checking. Saya hanya mau cek ya. Actually, webinar, kamu punya schedule untuk webinar pukul, what time is your schedule for the webinar? Because I'm just seeing a lot of people joining now. Okay, kita punya webinar sudah, we started at 5:30. Okay, but I see a lot of people just join. Okay, tidak apa. Okay, so bila saya buat analisis, mula-mulanya saya akan cari trend. Okay, pentingnya cari trend ini memang penting. Okay, kenapa? Sebab kalau saya mendapat harga tengah bergerak dalam uptrend, saya sebagai seorang trader, saya akan cari entry untuk buy. Okay, kalau saya nampaknya harga tengah bergerak dalam downtrend, saya punya kerja sebagai seorang trader adalah untuk cari entry sell. Okay, so sekarang ini kita mesti cari trend yang ada di ETH/USD. Okay, boleh tolong bagi tahu dalam chat box, adakah kamu nampak harga tengah bergerak dalam uptrend atau downtrend? Adakah kamu nampak harga tengah bergerak dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Oke, ada yang cakap uptrend, ada yang cakap ranging, ada yang reply sideways, uptrend. Oke, kebanyakan di sini kamu punya jawaban adalah harga tengah bergerak dalam uptrend. Oke, saya memang setuju dengan uptrend. Saya tahu juga kenapa ada yang jawab sideways, sebab nampaknya harga tengah bergerak sideways. Dia punya trend tidak terang. Oke, but actually harga memang bergerak dengan uptrend. Oke, apakah caranya untuk tahu kalau harga tengah bergerak dalam uptrend atau downtrend? Kita mesti cari higher high, higher low, atau lower low, lower high. Oke, jadi di sini kita boleh nampak di sini harga ETH/USD ini tengah membuat higher high. Oke, jadi itu adalah konfirmasi pertama atau kita punya signal pertama yang harga tengah bergerak dalam uptrend. Oke, so saya akan coba plot parallel channel. Oke, ini adalah channel yang kita dapat di ETH/USD. Oke, apakah fungsi channel ini? Bila kita sudah mendapat sesuatu channel di charta, maksudnya kita punya bias atau kita punya forecast adalah harga akan terus bergerak di dalam channel ini. Oke, kita punya forecast adalah harga akan terus bergerak di dalam channel ini, ya. Oke, so saya akan hilangkan lukisan ini. Jadi kalau itu adalah kita punya analisis dan kita punya bias, maksudnya bila saya nampak harga tengah bergerak dalam channel ini, sekarang ini ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertamanya adalah harga akan reverse atau pusing balik di sini, dan di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Oke, itu adalah kemungkinan pertama. Oke, itu adalah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah harga tidak akan pusing balik, tetapi dia akan terus bergerak mengikuti struktur channel ini, atau dia akan tembus channel ini. Oke, kenapa harga akan terus naik? Sebab momentum sekarang ini adalah uptrend. So, harga tengah ditolak ke arah naik. Jadi, dia punya momentum adalah naik. So, sebab dia punya momentum adalah uptrend, ada kemungkinan dia tidak akan pusing balik. Oke, ada kemungkinan dia tidak akan pusing balik. Oke, so tidak apa, kita akan teruskan membuat analisis memakai technical analysis. Lepas kita sudah siap dengan kita punya technical analysis, kita akan cari
kemungkinan atau kita boleh fokus di manakah kita rasa harga akan bergerak. Adakah harga akan terus naik atau adakah harga akan pusing balik. Oke, apa yang saya tengah plot ini adalah support dan resistance. Sebentar ya. Saya rasa ada kemungkinan harga akan pusing balik ya. Kalau harga tembus di sini, ada kemungkinan besar dia akan terus pusing balik. Oke, so di sini saya sudah identify dia punya resistance. Resistance, support, oke, kita keluarkan chart 4 jam. Oke, kenapa saya punya fokus sekarang ini adalah kemungkinan harga akan pusing balik. Oke, pertamanya saya nampak di sini double top tengah di form. Oke, kalau di sini harga dapat tembus support di sini 1833, saya punya fokus adalah dia akan terus menurun ya. Saya punya fokus adalah dia akan terus menurun. Oke, so support ini, zone support ini memang adalah harga yang penting sebab ada kemungkinan di sini harga akan pusing balik atau dia akan tembus. Oke. Biarpun dia pusing balik atau dia tembus, kita punya fokus adalah di sini kita boleh masuk dengan entry buy atau entry sell. Oke, so kita coba tengok kekuatan support ini. Kalau kita dapatnya support ini memang kuat, oke, maksudnya harga akan ada kesusahan tembus dan dia terpaksa pusing balik. Di sini kita akan masuk dengan entry buy. Oke, di sini kita akan masuk dengan entry buy. Tapi kalau harga sudah sampai kepada zone support di sini dan namanya support ini tidak kuat pula, dia lemah, ada kemungkinan harga akan tembus dan di sini kita boleh masuk dengan entry sell. Oke, so apakah caranya untuk cari kekuatan support dan resistance? Kita boleh pakai tahap-tahap Fibonacci untuk cari support dan resistance. Oke, so saya coba ya. Oke, biarpun kalau saya akan plot Fibonacci retracement dari swing low di sana dan di sini swing low di sini ya. Sebab kedua-dua swing low di sini memang signifikan dan boleh dipakai. Oke. Oke, saya nampak di sini ada zone. Di sini yang saya highlight hijau ini ada zone support yang kuat. Maksudnya, oke, sebentar ya. Let me try again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obviously, this is going to do 100%. Oke, zone ini memang zone yang kuat ya. Di sini. Support ini memang support yang kuat.
Sekarang saya punya fokus adalah bila harga sampai ke sini ada kemungkinan besar dia akan pusing balik. Oke, ada kemungkinan besar harga akan pusing dibalik di sini dan di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, so kalau itu adalah saya punya analisis. Saya akan tukar nama ini kepada buy entry, take profit, resistance di sini saya hilangkan, stop loss. Oke, saya akan letak stop loss di sini. Oke, nanti stop lossnya boleh di-adjust ya. Oke, so selain support di sini, saya tidak nampak ada apa-apa support line yang boleh dipakai. Oke, ya. Oleh itu saya akan bergerak stop loss ini a bit closer, higher. Okay, kenapa? Sebab kalau harga sampai ke sini dan dia tidak pusing balik pula, di sini dia tembus pula. Kalau dia tembus, maksudnya saya punya analisis memang sudah salah. Oke, kalau analisis saya sudah salah, saya mau dia trigger atau hit saya punya stop loss dengan cepat supaya saya boleh cepat get kicked out of the trade. Okay, if I'm wrong, I want to be wrong fast. Okay, boleh paham? Kalau di sini harga betul-betul tembus, maksudnya ada kemungkinan besar harga tidak akan pusing balik sudah dan dia akan terus turun ya. Okay, kalau dia terus turun di sini, kalau dia betul-betul trigger kita punya stop loss. Hai Mikael, hai. Okay, kalau dia betul-betul trigger atau hit kita punya stop loss. Hi Han, welcome, selamat datang. No worries. Oh, I'm just wondering, what is the webinar timing for you guys? Because we started our webinar at 5:30 Singapore time. So the webinar is ending in 15 minutes actually. But I still see so many people joining. Yeah, okay. Okay, thank you. Okay, so kalau harga betul-betul hit kita punya stop loss, ada kemungkinan besar harga sudah buat breakout dan di sini kita boleh consider masuk dengan entry sell pula. Oke, di sini kita boleh consider masuk dengan entry sell sampai ke mana? Sell sampai ke sini. Oke, sebab ini adalah next swing low yang paling dekat kepada harga semasa. Okay, but tidak apa. Sekarang kita jangan fokus dengan entry sell. Sekarang kita fokus dengan entry buy. Okay, sebab saya rasa harga memang akan ada kesusahan tembus zone buy entry ini sebab di sini ada banyak halangan ya. Di sini ada 50% Fibonacci retracement, ada 38.2 Fibonacci retracement, 100 Fibonacci projection. Jadi di zone ini memang ada banyak tahap-tahap atau banyak halangan yang akan memberi harga kesusahan untuk tembus. Okay, selain itu, I think I can find more levels actually. Sebentar ya. Okay. Okay, no, cannot. Okay, never mind. Di sini memang ada zone. Okay, so ini adalah saya punya setup untuk ETH USD. Channel ini kita boleh hilangkan sebab channel ini terlampau besar ya. Jadi dia it's not relevant to kita punya analisis. Sekarang ini kita boleh plot channel yang lebih kecil. Okay, for some reason kalau harga betul-betul buat breakout, channel ini kamu boleh keluarkan balik. Okay, sebab kalau harga tembus di sini maksudnya ada kemungkinan dia boleh turun sampai ke hujung channel di sini. Okay, tapi kalau dia tidak tembus,
Oke, kalau harga tidak tembus, maksudnya channel ini tidak boleh dipakai dan dia memang tidak relevan kepada kita punya analisis. Instead, kita boleh pakai channel yang lebih kecil di sini. Oke, so saya akan plot channel yang lebih kecil. It doesn't really fit, but sebentar ya, saya coba masukkan harga kepada channel ini. Sometimes it's how you plot it. Okay, tidak apa. Channel ini memang tidak boleh fit harga semasa, but I can use it as a reference. Okay, saya akan terus memakainya sebagai reference sebab dia memang di sini dia ada keluar sedikit dan di sini dia keluar sedikit. Selain itu, saya rasa channel ini boleh dipakai lah, ya, sebab harga memang tengah bergerak di dalam channel ini. Harga memang tengah bergerak dalam channel ini. So sekarang ini kita punya fokus adalah harga akan sampai ke hujung channel ini. Di sini kita masuk dengan entry buy dan dia akan terus naik. So harap-harap ini akan berlaku. Jangan masuk dulu dengan setup ini. Jangan key in kamu punya pending order atau apa-apa order. Kita keluarkan indikator ya. So indikator yang saya biasa pakainya adalah pertamanya Ichimoku. Keduanya adalah RSI. Keduanya adalah RSI. Dan ketiga adalah stochastics. Dan biasanya saya akan keluarkan DMI dan Bollinger Band atau Donchian Channel juga. So apakah fungsi untuk keluarkan indikator-indikator ini? Indikator ini dipakai untuk cari konfirmasi. So sekarang ini kita punya analisis adalah harga akan naik ya. Kita punya analisis adalah harga akan tarik balik sampai ke sini. Bila dia sudah sampai ke sini, dia akan reverse dan terus dengan uptrendnya. So kita keluarkan indikator-indikator ini untuk cari kemungkinan analisis ini akan terjadi ya. So kita pakai RSI terlebih dahulu. Kenapa saya suka pakai RSI bila saya buat trading atau buat analisis? Sebab saya mau pakai oscillator atau RSI dan stochastic ini untuk cari divergence. Kalau saya nampak ada divergence, maksudnya saya punya analisis memang peluang atau kemungkinan saya punya probability analisis saya terus menjadi rendah ya. So untuk stochastics RSI ini saya tidak nampak ada apa-apa informasi yang boleh diguna. If anything, RSI ini tengah menunjuk harga bergerak dalam sideways. Ini kita RSI ini tidak boleh dipakai, dia tidak memberi kita apa-apa informasi. Actually maybe ada juga. Just give me a moment, guys. RSI tidak boleh dipakai. Kita tengok informasi di stochastics. Stochastics tidak boleh dipakai.
Okay, but one thing good, okay, apa yang saya nampak di RSI dan stochastic ini walaupun indikatornya tidak boleh dipakai adalah kedua-dua indikator tidak menunjuk divergence. Maksudnya, divergence maksudnya di chart, okay, di atas chart ini harga tengah bergerak dalam uptrend, tapi di RSI, stochastic atau apa-apa saja oscillator yang kamu pakai, dia tengah menunjuk downtrend. Okay, itu adalah divergence. Bila saya nampak divergence, saya punya analisis saya terus menjadi tidak confident dan saya tidak akan masuk dengan trade itu ya. Okay, so tidak ada divergence, itu adalah perkara yang bagus. Tapi selain itu, stochastic tidak memberi kita apa-apa informasi. Okay, so kita keluarkan indikator lain, BMI, Bollinger Band, oops. Okay, DMI ini tengah menunjuk trend tidak kuat. Okay, dan dia tengah menunjuk harga bergerak dalam downtrend. Okay, so actually this analysis is not very good. Okay, kalau harga tengah bergerak dalam downtrend, that's okay because kita punya analisis adalah harga akan tarik balik bila dia sudah sampai ke sini, di sini dia akan akan pusing balik dan naik. Okay, so DMI ini informasinya it's not going against our analysis, okay? Tapi dia tengah menunjuk trend tidak ada sekarang, okay? Trend memang lemah sekarang, so kita hilangkan. Okay, then Ichimoku, okay, kita hilangkan. Bollinger Band dia sudah menunjuk harga breaking the middle band. Okay, maksudnya ada kemungkinan harga akan terus turun. Kalau dia turun just nice di sini dan dia pusing balik, itu adalah perkara yang terbaik. Okay, but we don't know the structure of this yet. Okay, so I think Bollinger Band not going against, but Bollinger Band is showing memang menunjuk harga akan turun sekarang. Okay, so saya keluarkan Ichimoku. Ichimoku also not giving very good sign. Okay, I think analisis ini buy about 55%. Okay, low probability setup. Okay, ini adalah low probability setup ya. Okay, kenapa? Sebab walaupun saya sudah dapat saya punya analisis, tapi semua indikator yang saya keluarkan tidak setuju dengan saya punya analisis. Maksudnya analisis saya tidak, probability-nya tidak tinggi. Okay, probability harga akan sampai kita punya take profit memang tidak tinggi. Okay, sell 45%. Okay, reasons indicate sales are indecisive. Okay, so set up Ethereum kita pada hari ini memang probability-nya tidak tinggi. Okay, dia memang tidak tinggi. So tidak apa, kita tidak boleh paksa ya. Kalau kita pergi kepada charta dan dia punya structure chart memang begitulah kita punya structure chart. Kita tidak boleh paksa harga naik, kita tidak boleh paksa harga turun. Okay, sekarang ini yang paling penting adalah zone di sini ya. Okay, support di sini adalah zone yang betul-betul penting. Kenapa? Sebab bila harga sampai ke sini ada kemungkinan dia akan pusing balik
atau ada kemungkinan dia akan tembus. Okay, so support ini adalah zone deciding zone. Okay, support ini adalah deciding zone. Walau adakah harga akan terus naik for Ethereum atau dia akan tembus. Okay, so just watch out for zone sini 1820 sampai 1833. Okay, saya akan letak note di sini. One 1830 to 1833. Okay, so unfortunately, we didn't get a high probability setup. Okay, unfortunately hari ini kita tidak ada apa-apa setup yang ada probability yang tinggi. But jaga-jaga bila harga sudah sampai kepada zone di sini. Di sini adalah zone harga akan naik atau terus turun. Okay, kalau dia tembus, kamu boleh masuk dengan entry sell ya. Kalau dia pusing di sini, kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, so please wait sampai harga sampai ke sana dan dia akan buat dia punya decision. Okay, why don't we sell it to? Okay, ada persoalan di sini yang tanya kenapa kita jangan terus masuk entry sell di sini sampai ke sini. Okay, why? Sebab pertamanya harga tengah bergerak dalam uptrend. Okay, harga tengah bergerak dalam uptrend. Jadi ada kemungkinan walaupun saya punya fokus adalah harga akan sampai ke sini, okay, itu adalah saya punya fokus. Tapi sebab harga tengah bergerak dalam uptrend, ada kemungkinan dia tidak akan sampai ya. Ada kemungkinan sekarang juga harga akan pusing. Okay, itu adalah sebabnya kita jangan masuk dengan entry sell bila harga tengah trending upwards. Okay, itu adalah pentingnya. Okay, so kalau harga boleh sampai ke sini, take note ini adalah kita punya probability. Okay, selain itu, I hope you have a good trading week. Jumpa lagi minggu depan ya. Okay, thank you semua. Thanks for joining kita punya webinar. Terima kasih menyertai kita punya webinar. So sorry kita tidak ada setup untuk hari ini. Ada setup juga tapi dia punya probability tidak tinggi. Okay, kalau probability-nya tidak tinggi, tolong jangan masuk trade ini ya. Sebab kenapa? Kalau dia punya peluang, what's the difference? Apakah bezanya berjudi dan trading? Bezanya adalah trading ini kamu boleh berkira probability-nya. Okay, kamu boleh kira it is calculated risk. Okay, kamu boleh kira risikonya. Tapi kalau kamu pergi ke kasino, contohnya, kamu pergi ke kasino dan kamu gamble, kamu main blackjack, okay, di sana dia punya peluang memang fix sudah. Okay, kalau kamu main blackjack, kamu punya peluang adalah 48%. Okay, itu adalah probability yang rendah. Okay, anything below 50% itu adalah probability yang rendah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depannya. Okay, thank you semua. Bye.